This class started now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi, how are you guys doing today? I'm great. Great. Oh, good. Alhamdulillah. It's so good to hear that you guys are great. Oh, hang on. Manggar. How are you feeling today? Have you recovered? Sudah sembuh? Have you recovered? Ya, lumayan. Lumayan. Oh, alhamdulillah. You're getting better. Jadi kalau masih dalam masa penyembuhan, boleh bilangnya I'm getting better atau I'm getting much better. Okay, hang on. All right, welcome back to my class, everyone. And today, this is a new lesson. And the topic for today's lesson is about the imperative sentences. Imperatives. Kalau bahasa Indonesianya nih, imperative sentences, kalimat larangan. Now, in the imperatives, basically you ask someone to do something. Jadi kalimat perintah, gunanya untuk apa? Memerintah. Memerintah seseorang melakukan sesuatu. You can ask someone to do something politely in a request, or you can order someone to do something in a command, or you forbid someone to do something in a prohibition. Jadi kalimat perintah itu ada macam-macam gunanya. Kalau kita mau memerintah, menyuruh seseorang dengan sopan, nah disebutnya polite request. Hang on. Request itu permintaan. Polite itu sopan. So if you want to ask someone to do something politely, in a polite way, disebutnya polite request. If you order someone, order itu memerintah, to do something in a command. Command itu kalimat perintah, termasuk dalam imperatives. If you forbid someone to do something, forbid itu melarang. Berarti namanya kalimat larangan, prohibition. Nah, jadi nanti kita belajar imperative sentences dalam 3 macam ini. Command, prohibition, and polite request. Right, now before we go over to your handbook, kita nonton video dulu ya. Nanti ada penjelasan tentang kalimat perintah dalam bentuk positive sentence and negative imperative sentence. Okay, let's start from the positive imperative sentences. Oops, hang on. No internet connection. Let me see. What's the matter? Bentar ya, miss dulu. Oke, ada. Unit 6, Lesson 1. Imperative sentences. Assalamualaikum, Mami. Imperative sentences Waalaikumsalam, tell us Amira. what to do. Hang on. Telat tadi habis sholat. Oh no, kita baru mulai kok. It's alright. Amira number 9. Kita ulang sedikit ya. Imperative sentences. Imperative sentences tell us what to do. Nah, tadi dibilang tell us what to do. Melakukan sesuatu. Eat your ice cream. Some imperative sentences use be and an adjective. Be quiet. Be nice. Imperative sentences use exclamation points or periods. Be good. Nah, tadi dibilang
Imperative sentences, kalimat perintah, bisa pakai depannya be. Be diikuti dengan adjective. What is an adjective? Adjective apa ya? Be is followed by an adjective. Apa Zahira? Kata sifat. Yes, kata sifat, betul. Be good, good is an adjective. Be nice, nice is an adjective, kata sifat. Be quiet, quiet juga kata sifat. Diam. Nah, sedikit tambahan. Kalau mau bilang dilarang berisik, bilangnya bahasa Inggrisnya bukan don't be noisy. Nanti akan dijelaskan dalam handbook. Kenapa kok nggak boleh bilang don't be noisy? Harus bilangnya be quiet. Kita lanjut dulu ya. Some imperative sentences use the base form of a verb. Look at us. Wake up. Close the door. Nah, tambahan lagi. Kalimat perintah diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Base verb. Kata kerja dasar, nggak boleh ada tambahan apa-apa di belakang. Jadi verb one. What is a verb? Tadi kalau adjective kata sifat. Verb is Kata kerja. kata kerja. That's it. Verb one or base verb followed by a noun. Noun. What is a noun? Apa ya noun? Benda. Kata benda. That's right. Jadi kalian sudah tahu kalau yang Miss bilang nanti noun, bakal sering nih Miss pakai nih. Noun, kata benda, verb, kata kerja, adjective, kata sifat. Ada lagi namanya adverb, nanti dia terangin lagi adverb. Kenalan sedikit-sedikit aja dulu ya. Noun, nah tadi dibilang verb one, kata kerja dasar, nggak boleh ada tambahan apa-apa di belakangnya. Contoh. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam Najla. Numben nih, Najla belakangan masuknya. Lupa, Miss. Oh, kelupaan. Alhamdulillah, udah inget. Hang on, Najla number 10. Oke, kita balik lagi ke sini. For example, di sini tadi di video dibilang close the door. Close is the verb one, the base verb, and the door is a noun. Now, remember the articles an and the is followed by a noun. Jadi kalau article an sama the nanti kalian juga belajar. Ini ciri-cirinya setelah article contoh the pasti yang ngikutin ini noun kata benda, nggak bisa yang lain. Close bentuk pertama kata kerja dasar, nggak boleh dibilangnya closing the door, tambahin akhiran ing atau pakai tambahin akhiran ed. Close the door, nggak boleh. Sekarang belajar apa, Miss? Oh, imperative sentences, kalimat perintah. Oh. Nah, jadi close kata kerja dasar. Umpama lagi lawannya close, apa ya lawannya close? Open. Open. Open the window. Open is the base verb, kata kerja dasar. The window is a noun. Nggak boleh bilangnya opening the window. Atau opened, tambahin akhiran ed. The window. Harus yang begini ya. Atau tambahin s belakangnya. Opens the window. Salah juga. Nggak boleh pakai apa-apa di belakangnya. Alright, next. Kita lanjut lagi. Some imperative sentences use do and a noun. Do your chores. Nah, do ini juga kata kerja bentuk dasar. Do melakukan, lakukan. Do your chores. Chores ini tugas di rumah. Umpama kalian dapat tugas dari mama untuk nyuci piring. Nah, cuci piring bahasa Inggris apa ya? Wash the dishes. Wash the dishes, that's right. Wash the dishes or do the dishes juga boleh. Jangan bilangnya wash the plates. Contoh umpamanya Najla disuruh uminya. Najla, aku pernah salah. Oh, wash the plates please.
Karena disuruhnya nyuci piring doang, nah jelas beneran nyuci piring. Plates artinya piring kan ya. Jadi di bak cuci piring ada gelas, ada mangkok, ada sendok garpu, ada panci penggorengan, ada dicuci. Habis tadi Umi nyuruhnya wash the plates. Udah aku cuci piringnya aja. Nggak salah sih, yang salah ngasih instruksi. Nah itu jadi terjemahan dari bahasa Indonesia langsung nih, wash the plates, cuci piringnya. Padahal harusnya bilangnya wash the dishes. Jadi semua barang kotornya dicuciin. Dishes itu peralatan makan ya. Termasuk sendok garpu, pisau, mangkok, piring, lepek, cangkir, apa yang ada di bak cuci piring. Dicuci. Boleh pakai kata kerja do atau kata kerja wash. Right, kita lanjut lagi. Do your best. Do your best. Nah, kalau dibilang do your best artinya berbuatlah yang terbaik. Jadi jangan nyerah dulu. Coba aja dulu, mau gagal kayak mau bisa, coba terus. Do your best. Jadi apapun whatever the outcome, hasilnya kalian sudah berbuat yang terbaik. Contoh kalau ulangan matematika dapat 4. I did my best, Mom. Aku sudah berbuat yang terbaik. Hasilnya cuma segitu. Ya udah qadarullah, mau diapain lagi ya? Biasanya sih Miss nggak pakai Miss. Do the laundry. Kalau Miss mah dapat segitu, anak langsung setrap. Nggak dapat dijajan gitu ya. Do the laundry, bacanya laundry bukan laundry. Laundry, mencuci baju. Nah, Sometimes an imperative can be just one verb. Stop. Jump. tadi Miss bilang kalimat perintah diikuti verb diikuti dengan noun, kata benda. Ternyata kata sifat, kalimat perintah ya, salah sebut. Kalimat perintah itu dari kata kerja bentuk pertama, verb 1, diikuti dengan kata benda. Tadi dibilang noun. Ternyata kita nggak perlu pakai noun juga disebutnya kalimat perintah. Contoh nyebutnya tadi cuma jump. Itu kata kerja, udah nggak pakai apa-apa. Jump up and down, boleh juga lompat-lompatan. Nggak ada kata benda di belakangnya. Sit down. Itu juga kata kerja doang, sit down. Nggak ada kata benda bilang sit on the chair. Nah, itu beda lagi tuh. Sit down. Stand up. Kalau di sekolah, stand up please. Say your prayers. Berdoa dimulai gitu ya. Itu juga sama, kalimat perintah sebenarnya yang kalian pakai tuh. Di tengah sekolah, 3 tahun di sekolah. Object of most imperative sentences is you. Go to your room. Nah, kalau dimarahin sama mama nih, dihukum. Masuk kamar sana, tidur. Jangan main. Go to your room. Let's review. Nah, oke. Sekarang kita balik dulu. Nah, ini masih kalimat perintah yang bentuk positif ya. Nanti kita akan bahas kalimat perintah yang bentuk negatif. Sekarang kita masuk ke handbooknya dulu. Okay, this is book 4, sudah buku keempat. Right, this imperative sentences, kalimat perintah yang positif menyuruh, ini disebutnya commands bacanya. Commands. Tadi dibilang verb 1 followed by an object. Objeknya kata benda. Objek selalu ada di akhir kalimat after the verb. Jadi walaupun nanti objeknya ternyata nggak di akhir kalimat banget, tapi dilihat apakah setelah verb. Udah pasti biasanya setelah verb object itu. For example, close the door. Close is the verb 1, nggak boleh pakai akhiran ing, nggak boleh tambahin day. The door is an object, that's a noun. Sekarang kita lihat tanda bacanya. Biasanya kalau kalimat perintah itu pakai tanda seru, exclamation point, atau tanda baca titik antara dua itu. Nggak pernah pakai tanda baca. Nggak pernah pakai tanda tanya. Kecuali nanti yang ini ya, yang di sebelahnya. Switch off the lamp.
Switch off artinya apa? Switch off. Ditekan. Ada kata off-nya. Ada kata off-nya berarti Matikan. matikan lampunya. Kalau nyalain, switch Switch on. Switch on. on. Switch on the lamp. The lamp, that's right. Jadi semua benda-benda elektronik yang menyalakan dan mematikannya itu dengan dipencet. Kita bilangnya switch. Switch on or switch off. Enggak semua benda, enggak melulu benda elektronik ya. Benda apapun yang pengoperasiannya dengan dipencet. Berarti kita bilangnya switch on atau switch off. Nah, kalau yang diputar, nyalainnya atau matiinnya dengan diputar, kita dengan kata turn. Yes. Turn on, nyalakan. Turn off, matikan. Oke, contohnya yang turn on sama turn off apa ya? Siapa yang bisa kasih contoh? Which object that use the word turn on and turn off to operate the thing? Door. Yes. Kenapa Syahid? Door. The door turn on. Apa yang dihidupin? On lamp. Lamp. Lampu nyalanya diputar. Radio. Radio. Good. Betul Zaira. Turn on the radio. Turn off the radio. Betul. Karena radio biasanya diputar. Lagi. On the oven. Turn on the oven. Yes. Oven ada yang diputar. Betul. Apalagi? Temennya oven. On the door. Turn on the door. The door nggak dinyalain, dimatiin the door. Apalagi temennya oven. Temennya oven di dapur apa? Turn on the stove. Yes, stove. Turn on the stove. Nyalain. Berarti kalau matiinnya turn off. Karena kan tombolnya si kompor matiinnya diputar ya. Walaupun ada pemantiknya yang dipencet. Pemantik apinya. Tapi untuk pengoperasiannya tetap diputar. Contoh lagi yang diputar apa? Kipas angin? Keran. Keran, yes betul. Keran, that's right. Keran bahasa Inggrisnya apa ya? Ada dua. Boleh. Yes, faucet, betul. Turn off the faucet. Bacanya faucet. Kalau orang Amerika bilang faucet. Kalau orang Inggris bilangnya tap. 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 Jadi boleh bilangnya pakai tap ya. Turn off the tap. Turn on the tap. Yang diputar. Kalau yang switch on, switch off, contohnya selain the lamp. Can you give me more examples? Switch on the TV. TV. All right. Switch on the TV. That's it. Switch off the apalagi? Remote. Switch off the remote. The handphone. Switch off your phone. Boleh. Good, betul. Kalau di perpustakaan atau lagi sholat Jumat, handphonenya dimatiin dulu. Ntar nggak khusyuk lagi denger khotbah, handphonenya bunyi. Lulit. Mengganggu yang lain. Entar kayak gini, Mami. Lagi khotbah kan, tiba-tiba kelihatan anak main game. Nggak boleh ya. Oke, sudah paham perbedaan turn on, turn off, switch on, and switch off. Artinya sama ya. Turn on and switch on artinya nyalakan. Switch off and turn off artinya matikan. Very good. Sekarang take out the trash. Trash artinya Mami, yes, sampah. Kalau ayahku tuh bilang handphone itu bilangnya mobile phone. Yes, betul. Kalau orang Inggris bilangnya mobile phone. Kalau orang Amerika bilangnya cell phone. Handphone itu bahasa Inggris yang dipakai di Asia. Kayak di Indonesia, di Malaysia, di Singapura. Bilangnya handphone. Tapi kalau global English, yang Kita pakainya HP dong, Miss. HP disingkat, iya. Jadi umumnya itu disebutnya mobile phone or cell phone. Jadi bebas ya, mau bilangnya mana. Asal jangan handphone ya. Handphone hanya berlaku lokal di Asia aja, not global English. Take out the trash, tadi betul. Trash itu sampah. Ada kata lain selain trash nih yang artinya sampah. Do you know what it is? Garbage.
Garbage. Garbage. Garbage. Take out the garbage. Kalau tukang sampah, bahasa Inggrisnya garbage man. Tukang sampah. Atau kalau tukang sampahnya yang tanpa ada pemisahan jenis kelamin ya, bukan perempuan mau laki-laki, sama sebutannya. Kalau garbage man pasti laki-laki. Seumpama ada tukang sampah yang perempuan, ada ya tukang sampah perempuan, disebutnya garbage Woman. collector. Nah, ini yang gender neutral namanya, netral ya, bisa dipakai untuk laki-laki, tukang sampah laki-laki atau tukang sampah perempuan. Kalau di Indonesia nggak ada ya tukang sampah perempuan, laki-laki semua. Karena apa? Perlu tenaga kalau di Indonesia tukang sampah. Angkut bak sampah sendiri ke dalam apa? Gerobak sampah. Kalau luar negeri, Mami, yes, kenapa? kalau di Jambi itu tuh kalau yang perempuan ada, cuman nyapu-nyapu aja. Oh, nyapu aja, tukang sapu namanya. Kalau yang ngangkut sampah dari rumah-rumah itu biasanya laki-laki kalau di Indonesia. Kalau luar negeri ada yang perempuan karena ngangkut sampahnya nggak pakai tenaga. Mereka cuma dorong tempat sampahnya, taruh di dump trucknya, di apa? Truk sampahnya, nanti diangkat otomatis. Jadi ada liftnya. Yang ngangkat bak sampahnya buat dituangin isinya ke dalam truk sampah. Jadi nggak pakai tenaga orang lagi. Indonesia mah sekedar gerobak-gerobakan murah-murahan. Yes, aja. betul. Gerobaknya masih ditarik orang. Kalau luar negeri udah nggak ada pakai tenaga manusia ya. Oke, jadi tukang sampah sana nggak kotor, nggak bau. Alright, next. Sekarang kita ke sini dulu. Ini sama masih imperative sentences, kalimat perintah, tapi yang polite request. Meminta seseorang melakukan sesuatu dengan sopan. Nah, taunya dari mana sopannya? Penggunaan modal verbs, modals. Kata kerja juga nih sebenarnya, tapi yang digunakan di depan kata kerja yang ini. Nah, jadi dia membantu kata kerja yang ini. Untuk menunjukkan sopannya pakai ini dan tanda bacanya pakai tanda tanya. Tadi kata Miss kalau kalimat perintah pakainya tanda seru sama tanda titik. Ya, khusus untuk yang polite request, kalimat perintahnya pakai tanda baca, tanda tanya, question mark. Nah, could sama can artinya sama, bisakah? Terus pakainya kapan? Kalau could lebih sopan, kalau can less polite. Jadi bukannya nggak sopan ya, less. Ada yang lebih sopan lagi, could. Jadi kalau kalian pakai could, contoh, ngomong ke orang yang lebih tua, yang lebih dihormati, guru, orang tua, om, tante, bapak tetangga, mama, ibu RT, pak RT, pakainya could. Kalau sesama teman, pakainya can, boleh. This is more casual. Orang Amerika lebih sering pakai can ya, karena lebih casual. Will artinya sama dengan would, ada tambahan sebenarnya ada would juga ya. Boleh pakai would. Would and will artinya sama. Maukah? Nah, sama seperti could, would is more polite than will. Lebih sopan yang would daripada will. Sama-sama sopan, tapi kalau ngomong sama orang yang dituakan pakainya would. Will pakainya sama teman sepantar atau orang yang lebih tua ngomong ke yang lebih muda. Can juga dipakai untuk orang yang lebih tua ngomong ke orang yang lebih muda. Gitu ya statusnya. Contohnya, could you mail the letter? Mail itu ngeposin ya. Bisakah kamu mengeposkan surat? Could you? Bacanya ya. Bacanya enggak sepotong-sepotong. Could you mail? Enggak salah sih bilang could you mail. But to sound more like a native English speaker, try to connect the sound when speaking. Kita nyambung-nyambung bunyi jadinya ya. Connect the sound. Could you. Jadi kita menyambung bunyi D dengan Y. Bunyinya jadi J. Could you? Aha, betul. Could you, dari sini could-nya ya. You-nya jadi bunyinya J. Could you, would you juga sama nih. Would you, could you. Alright, sama-sama yuk. Repeat after me. Could Could you? you,
Good. All together. One more time. Could you? Could you? Good. Would you? Could you? Would you? Yes, that's it. There is a silent letter in could and would. Do you know what it is? Ada yang nggak bunyi nih hurufnya. Satu lagi. Benar? Masa O-L, betul. U sama L. Could you? Would you? Ini nggak bunyi. Very good. Now, lagi. Next example. Can you turn off the faucet? Turn off. Disambung nih huruf N sama off-nya. Turn off. Turn off. Good. Sama juga. Turn on. Turn on. Yes, what is it? Kalau bahasa Inggris keran air apa? Tadi faucet atau tap? Faucet. Miss, Yes, kenapa? kalau misalnya udah pakai can, will tuh usah pakai please ya? Boleh ditambahin please. Kalau sudah pakai could, sebenarnya nggak perlu pakai please lagi karena itu yang paling sopan. Sudah pakai would, nggak perlu pakai please, nggak apa-apa karena udah paling sopan. Supaya can terdengar lebih sopan, will terdengar lebih sopan, pakaiin please di belakangnya boleh. Atau di tengah-tengah. Can you please turn off the faucet? Atau can you turn off the faucet please? Jadi letak please bisa di tengah-tengah, bisa di belakang ya. Terserah maunya di mana. Sekarang kita balik nyambung-nyambung bunyi. Turn on. Jadi turn on. Turn on. Switch on becomes, bacanya jadi gimana nih kalau disambung? Switch on. Switch on. Very good. Kalau switch off, jadi Switch off. switch off. Well done. Pinter udah nyambung-nyambung bunyi. Can you turn off the faucet, please? Can you please turn off the faucet? Bisakah kamu mematikan kerannya? Tolong ya. Tolong. Bisakah kamu mematikan kerannya? Will. Habis cuci tangan lupa dimatiin. Kenapa? Habis cuci tangan. Nggak boleh ya. Boros air. Nanti kalau yang pakai air. Mami, Yes, kenapa? adik aku kalau main air, wah, bajunya udah basah sekali main itu. Dia peluk ke bak. Iya, jadi main air ya. Kalau anak kecil biasa. Kalau udah besar, udah paham ya. Aku sampai potong biru. Kalau udah besar udah paham main-main air itu boros kecuali main air di sungai, main air di laut. Nah itu nggak apa-apa karena nggak bayar ya kalau main air di sungai. Kalau adik aku mainnya main bedak, Miss. Main bedak lebih boros lagi nih bedak-bedak dibuang-buang. Yes. Adik kenapa? aku juga main bedak. Mami. Ya, kita balik lagi. Contoh yang will you tidy up? No, disambung juga nih. Tidy up. Tidy up. Tidy up artinya apa ya? Does anybody know? Membereskan mainan. Yes, membereskan. Merapikan. Tidy artinya rapi. Merapikan mainannya. Will you tidy up your toys? Maukah kamu merapikan mainanmu? Nah, boleh kalau orang... bedroom is clean. Udah bersih. Clean or messy? I doubt that your room is clean, Najla. Atau messy? Messy kayaknya ya. Enggak. Oh, enggak. Nah, kalau orang tua ngomong ke anak, boleh pakai will. Mami, atau pakai can. Kenapa, Zahira? kalau buat bedroom aku tuh rusaknya tuh karena adik, Miss. Adik ngacak-ngacak ya. Udah Tugasnya diberesin. kakak ngerapiin. Oke. Sekarang, ntar Miss coba. Pengen, ini Miss mau tutup dulu ya. Right, sekarang siapa yang mau coba yang ini? Give the command. Oke, Najla boleh. The first one, kalimat perintahnya. Kalimat perintahnya apa yang pertama nih? Gambar. Off the lamp. Yes, disambung. Turn off jadi. Turn off the lamp. Yes, very good. The picture in the middle is for Syahir. Give the command. Kasih perintahnya.
Buang sampahnya. Bawa keluar. Ayo, siapa yang tahu? Oh, Naina deh. Sahir nggak jadi. Naina. Bawa keluar. Take. It out. Take apa? Keluar apa? Luar bahasa Inggrisnya Naina? Take. Take over. Oh, take out sampah. Trash. The trash. Boleh juga pakai garbage ya. Take out the garbage. Take out disambung. Take sama out bacanya take out. Kebiasaan di luar negeri di Amerika contohnya ya. Memang mereka ngeluarin sampah dari rumah itu malam-malam. Karena tukang sampah ngangkut pagi-pagi setiap hari tuh. Jadi kalau di luar negeri itu tempat sampahnya pakai plastik-plastik ya, nggak langsung sampah masuk ke bak sampah. Jadi masuk dalam plastik, nanti plastiknya diikat kayak gini nih plastiknya. Bawa keluar ke bak sampah yang di luar. Nah, dalam Islam juga diajarin loh sebenarnya malam-malam semua sampah di rumah harus dikeluarin. Terutama sampah tulang-tulang, tulang ikan, tulang ayam harus keluar. Kenapa? Karena nanti saat kalian tidur, tulang-tulangnya itu berisi daging lagi. Dimakan sama jin. Jadi kalian ngasih makan jin di rumah, miara jin. Walaupun memang setiap rumah ada jinnya ya. Semua rumah. Apalagi rumah kosong, banyak itu jinnya. Rumah yang ada penghuninya pun ada jinnya. Jadi contoh di tempat-tempat, gudang di rumah, kamar mandi juga ada. Makanya di kamar mandi jangan berlama-lama adabnya. Kenapa? Gentala, what is it? Mandi tiba-tiba ada yang ngetok. Aku Oh. pernah lagi mandi ada yang ngetok. Pas aku Ada yang tanya, ngetok. Aduh, siapa itu Yang ngetok ngetok orang katanya. mandi? Yes, Gentala, what is it, Gentala? Karena nggak ada yang ngetok. Hmm. Bukan, aku cuma menunggu giliran. Oh, giliran. Iya, habis ini Gentala mau dipanggil. Nah, jadi pesannya di kamar mandi ada adabnya ya. Jangan berlama-lama di kamar mandi, itu adabnya salah satunya. Jangan nyanyi di kamar mandi. Karena apa tadi? Kalian Mami? menghibur jin jadinya ya. Mami, Yes, what is it? apalagi kalau lagi maghrib-maghrib. Maghrib nggak boleh keluar rumah ya. Jadi mulai dari maghrib sampai selepas isya tuh. Karena pada saat itu memang makhluk-makhluk halus lagi keluar. Selepas isya baru boleh keluar lagi. Ya, Gentala, your turn. Tutup. Close the door. Yes, close the door. Very good. Sekarang kita lanjut yang sebelahnya nih. Hang on, Zahra. Miss. Miss, umpama tuh artinya apa, Miss? What is it? Umpama artinya apa, Miss? Kalau nanya, kok Miss tuh selalu ngomong umpama terus? Oh, umpama. Umpama bahasa Inggrisnya for example. Bahasa Inggrisnya. you tidy up your toys? Yes, very good. Betul. Next, Kauka. In the middle. Yang di tengah nih. Bacanya, could you? Oh, Could you mail the letter. Yes, letter. Letter atau letter ya. Hati-hati bacanya jangan salah dengan tangga. Kalau tangga, ladder. Kalau surat, letter atau letter. T-nya jelas. Could you mail the letter atau could you post the letter? Boleh pakai kata post. P-O-S-T. Post. Very good. Sekarang Zahira. Matikan kerannya. Can you turn off the Oh. faucet? Faucet. The faucet? Yes, boleh juga pakai tap yang gampang. Gampangan pakai tap cuma 3 huruf boleh. Tap, air keran bahasa Inggrisnya tap water. Kalau di luar negeri boleh ya, bisa di Amerika, di Inggris minum air memang langsung dari keran. Karena pemurniannya, penjernihannya lebih canggih daripada Indonesia. Tap water. Oh, betul, sama ya. Di Indonesia doang yang belum bisa kayaknya. Oke. Airnya langsung air kali. Dijernihinnya cuma pakai apa? Pakai apa namanya tuh? Pakai kaporit ya. Kayaknya kurang penjernihannya kurang bagus. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Jenis yang kalimat perintah, prohibition namanya. Kalimat perintah, kalimat larangan. Kalimat perintah yang jenisnya larangan,
disebutnya prohibition. H-nya bunyinya nggak H ya, seperti W. Prohibition. Okay, yes, what is it? Kenapa? Smoking itu merokok ya? Yes, that's right. Now, before we deep into the lesson, yang tentang kalimat larangan, kita nonton dulu videonya. Unit 6, Lesson 2. Negative imperative sentences. We use do not or don't to make imperative sentences negative. Do not goes before the be verb. Do not be loud. Don't be mean. Don't be mad. Don't be shy. Nah, tadi kan di kalimat perintah yang positif ada penggunaan kata be. After be, we have to use an adjective. Pakai kata sifat. Contoh tadi, be nice. Nah, sekarang kalimat larangannya, dilarang. Jangan, tidak boleh. Penggunaannya dengan kata don't di depannya. Don't be. Nah. Miss, tadi yang itu bukannya itu ya, Miss? Bully. Oh, bullying. Dibully kayaknya tadi. Don't be mean tadi ya. Mean itu jahat. Don't be mean. Don't. Oops, salah. Be mean. Mami, Ya. mau tanya, mean itu bisa berarti jahat, bisa juga berarti maksudnya. Yes, betul. Tergantung penggunaannya dalam kalimat ya. Always see the context. Lalu lihat konteksnya, penggunaan kata di dalam kalimat. Tadi kalau mean yang maksud, yang arti itu kata sifat. Kata kerja. Salah sebut melulu ya. What does it mean? Apa artinya? Apa maksudnya? It means, artinya. Nah, ini kata kerja yang tadi maksudnya. Kalau yang mean, yang ini kata sifat. Di depannya pakai be. Be itu bisa bentuknya am, is, are, atau be aja. Contoh, kalau pakai is. He is mean to me. Dia jahat ke aku. She is mean to everyone, to everybody, umpama ke semua orang. Nah, di sini mean kata sifat karena diikuti dengan to be, is. Oke, sekarang kita balik lagi. Don't boleh ditulisnya dipanjangin ya. Do not. Atau dengan don't yang disingkat. Not jadi don't. Kalau kita singkat, kalau kita panjangin do not smoke, boleh nih. Smoke kata kerja ya. Jadi lebih tegas lagi larangannya. Right. Tadi lagi penggunaan be. Don't be shy. Shy artinya apa ya? Shy. Malu kucing. Shy cat. Enggak ya. Shy juga sama malu kucing. Don't be shy. Nah, shy artinya malu. Perbedaan shy dengan satu lagi juga malu nih. Embarrass juga malu. Tapi bedanya kalau kalau shy itu malu, contoh ketemu orang baru yang dikenal. Kayak kalian kalau jadi murid baru di kelas suruh kenalan kan malu-malu ya. Jadi diam aja tuh, Miss. Oh iya, jadi malu-malu. Jadi ngomong juga malu-malu, mukanya merah kayak kepiting rebus. Ya, saking malunya. Tapi kalau udah kenal gak malu lagi. Malah malu-maluin ya. Kalau embarrass malu juga, tapi malunya karena kita sudah berbuat salah. Contoh, kalau kalian jatuh, kepleset kulit pisang di depan teman-teman, kira-kira do you feel shy or embarrassed? Do you feel shy or embarrassed? Do you slip or embarrassed? Kalau kepleset, malunya embarrassed.
Karena udah bikin kesalahan diketawain lagi sama teman-temannya. Bukannya dibantuin, ditolongin berdiri, diketawain. Bukan temen tuh ya. Mean friends tuh namanya. Embarrassed, malu karena berbuat salah. Shy, malu karena lingkungan baru, ketemu teman baru, ketemu orang yang belum dikenal. Itu shy. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Do not goes before other verbs too. Do not fight. Don't run. Nah, penggunaan don't or do not is followed by the verb, the base verb. Tadi kata kerja dasar, nggak boleh pakai akhiran ing, akhiran s, atau es, atau akhiran d atau ed. Don't worry. Don't worry. Jangan khawatir, jangan cemas. Don't eat or drink here. Nah, sebentar, kita balik lagi sini. Ini juga kalimat perintah ya. No food or drink allowed. Allowed itu Mami. dibolehkan. Nih, Ya, kayak di kenapa? bioskop. Aha, betul. Kayak di kendaraan umum enggak ya? Kendaraan umum, kereta. Kalau di Jakarta, Transjakarta. Nggak boleh makan dan minum di atas kendaraan umum. Allowed ini artinya diperbolehkan. Jadi kalau ada kata no di depannya tidak dibolehkan membawa makanan atau minuman. Bolehnya beli. Beli di dalam ya kalau di restoran atau di bioskop boleh. Right, lanjut lagi. Kalau udah terlanjur bawa makanannya tinggal makan For di negative luar. imperative betul. sentences, the verb forms do not change. Don't be messy. Nah, don't be messy. Messy berantakan ya. We do not use does not or doesn't. Don't bite me. Don't stay up late. Nah, stay up late artinya Begadang. begadang. Yes, ingat pesan Kang Haji Oma Irama. Begadang jangan begadang. Kalau tiada Begadang gunanya itu apa? gitu ya. Begadang itu apa? Begadang itu tadi nggak tidur. Umpama nih main game itu kan begadang sampai besok pagi. Itu begadang namanya. Stay up late, nggak tidur. Tidurnya ntar orang udah bangun, kitanya tidur itu ya. Ada aku pernah sampai jam Wake him 3 nggak tidur main burung hantu. Oh biasa kalau anak kecil begitu tuh karena siangnya kebanyakan tidur. Jam Kayak 3. burung hantu dong nanti. Nah, kayak burung hantu ya. Kalau burung hantu malamnya aktif, siangnya tidur. Nokturnal namanya. Kalau Baiknya manusia nggak tahu waktu. manusia kan aktifnya memang pagi. Kalau malamnya istirahat. Kenapa ada malam? Karena Allah menyuruh kita istirahat. Nah, jadi kalau begadang, jangan begadang. Ingat pesannya tadi ya, Haji Orang Irama. Karena tiada artinya. Up. Don't go. Do not be bad. Don't sit there. Yeay. Sekarang langsung kita masuk ke handbooknya lagi. Yang bentuk kalimat larangan. Nah, tadi di dalam video hanya dikasih contoh penggunaan kata don't atau do not. Di sini Miss tambahin ada penggunaan kata no. Now, the difference between don't and no in prohibition is on the verbs that follow this word. Jadi perbedaannya hanya di bentuk kata kerja yang mengikuti dua kata ini, don't sama no. Kalau don't diikuti dengan verb bentuk pertama, kata kerja dasar, nggak boleh ada akhiran apa-apa di belakangnya. Kalau no, nah kalau no ini beda, di belakangnya harus pakai ing. Jadi kalau dibilang do not smoke, atau don't smoke. Kalau kita mau pakai no, smoke-nya ditambahin ing. No smoking. Kalau kita bilang don't talk, jangan ngobrol.
di kelas ngobrol, di perpustakaan ngobrol. Don't talk. Kalau kita mau pakai ing, pakainya no talk. No talk what? Talking. Talking. The L is silent. L-nya nggak bunyi ya. Don't talk, no talking. Umpama, do not swim. Kalau kita pakai ing, artinya no swimming. Depannya pakai no ya kalau kita pakai ing. No swimming in this area, in this river. Umpama karena banyak buayanya. Perbedaannya tadi ya, kalau pakai don't atau do not, diikuti verb one, kata kerja dasar. Kalau pakai no, kata kerja dasarnya ditambahin ing belakangnya. Smoke jadi smoking. Talk jadi talking. Swim jadi swimming. Now, let's take a look at the example. Don't talk. Kalau kita pakai no, tadi gimana bilangnya? No. No talking. No talking. Don't park. No. No. Belakangnya tambahin ing. No parking. Sekarang dibalik. No smoking. Kita pakai don't. Don't smoke. Don't smoke. No trespassing. Kita pakai don't. Don't trespassing. Ing-nya dibuang. Don't Trespass. trespass. Don't trespass. Ing-nya dibuang. Trespass itu apa ya? Nyelonong masuk, nyelonong bahasa apanya? Nyelonong bahasa Indonesianya. Masuk suatu daerah, rumah atau tanah orang tanpa izin. Nah, itu dibilang trespass atau trespassing. Kalau di Amerika nih ada orang nyelonong masuk tanah kita, kebun kita nih, umpama. Ini yang punya kebun dilindungi undang-undang, boleh nembak orang yang nyelonong masuk tanpa izin. Nggak bakal ditangkap. Nah, kalau dulu di Amerika ya, kalau di Indonesia kita bisa ditangkap. Yang melindungi tanah kita dari orang yang nyelonong malah justru yang ditangkap nanti ya. Soalnya Indonesia bisa bicara baik-baik. Bisa bicara baik-baik. Kalau di luar negeri mah senjata boleh-boleh aja. Ya, betul. Gampang punya senjata di sana. Mami, Yes, kenapa? kalau di dusun aku itu banyak monyet kadang dibunuh. Oh, kalau monyetnya sudah mengganggu, iya boleh. Karena monyet itu bahaya juga ya. Ada penyakit rabiesnya untuk manusia. Monyet-monyet Bicara liar. monyet ya, Miss ya. Aha. Mami, Jadi, yes, kenapa? tadi kan tadi kan yang cerita negara-negara lain itu kan yang kalau pakai senjata kan nggak apa kan. Apalagi Arab Saudi. Kalau ada yang maling nanti dipotong tangannya. Ya, kalau Arab Saudi jelas ngapa-ngapain dong. hukumnya. Hukumnya jelas. Makanya di sana bisa dibilang orang aslinya nggak akan mencuri karena tahu hukumnya. Kebanyakan jadi pencuri itu pendatang ya. Pendatang yang pekerja di sana, hidupnya susah, kurang. Nah, kalau orang aslinya nggak ada nih. Orang yang memang asli orang Arabnya. Karena sudah paham hukumnya. Mau hilang tangan. Hukumnya hukum Allah ya, Miss ya. Yes, betul. Pakai negara Arab pakai hukum Islam ya, karena negaranya negara Islam. Jadi hukumnya hukum Islam. Walaupun di Indonesia mayoritas penduduknya Muslim, orang Islam, tapi hukum negara kita bukan hukum Islam. Nggak ada jadinya mencuri dipotong tangannya. Kalau berzina dirajam, nggak ada gitu ya. Pakai hukum negara jadinya. Oke, Di Arab nggak boleh berzina ya, Miss ya. Kenapa? Di Arab nggak boleh berzina ya. Oh iya jelas. Bisa dihukum. Hukumannya apa? nanti. Hukumnya sesuai dengan hukum Islam. Kayaknya dihukum mati lah. Nggak tahu hukum matinya kayaknya bukan rajam kayaknya. Kalau rajam tuh ditimpukin ya pakai batu sampai mati. Tapi hukumnya hukum mati kayaknya. Oke. Sekarang littering. Littering nih gambarnya ini nih. Kira-kira apa artinya ya kalau dibilang? Buang sampah sembarangan. Aha, betul. Kalau kalian biasanya jajan nih dibungkus belakang, bagian belakangnya ada nih gambar-gambar kayak begini. Berarti setelah habis bungkusnya jangan dibuang sembarangan. No littering. Do not litter. Yes, kenapa? Siapa yang panggil? Di luar negeri katanya juga nggak boleh buang sampah sembarangan ya. Iya, betul. Terutama di Singapura ya. Kalau di Singapura didenda kamu. Ada dendanya. Makan permen karet pun didenda. Nggak boleh. Oh, di Singapura itu mah nggak boleh makan permen karet.
Apalagi permen karetnya buang sampah sembarangan, double tuh dendanya. Denda makan permen karet, denda nyampah, mahal dendanya. Makanya Singapura itu terkenal sebagai negara yang bersih. Di Indonesia kok nggak bisa? Ya karena mentalnya orang Indonesia ya, dan hukumnya juga masih lemah. Tapi orang Indonesia yang jalan-jalan ke Singapura kok bisa nggak nyampah sembarangan karena tahu hukumnya ya, ngerasa rugi bayar denda, mendingan buat belanja. Orang Indonesia kan kalau ke Iya, baru Singapura datang belanja ya. disuruh rugi. Yes. Beda memang aturannya di Indonesia, aturannya terlalu Mami, lemah. Yes, kenapa? kalau di kelas biasanya kalau pakai sendal atau sepatu itu denda, Miss, 5.000. Oh ya, harus ikutin aturan memang. Aturan dibuat bukan untuk dilanggar ya, tapi untuk diikuti. Yalah, supaya sama. Masa kan aturannya pakai seragam lengkap. Dari atas sampai bawah kaos kaki dan sepatu. Kalau kalian lain sendiri pakai umpama nih, pakai sendal gunung ke sekolah. Nanti teman kalian yang lain ngiri, kok dia boleh pakai sendal, kok aku pakai sepatu. Nah, jadi nggak tertib nanti, aturannya jadi berantakan. Mami, Yes, kenapa? aku biasanya kalau di sekolahku itu kalau lambat atau enggak pakai seragam lengkap itu di belakang. Duduknya di belakang. Enggak, Miss, Kalau tegak. oh, kalau dulu zaman Miss sekolah itu ya nggak boleh masuk kelas, nggak boleh masuk sekolah. Jadi kita nggak ngikutin pelajaran karena kena hukum. Kalau zaman anaknya Miss sekolah nih yang gede ada poin namanya, poin hukuman. Jadi poinnya dikumpulin. Kalau kita belanja, ibu-ibu ngumpulin perangko ya buat ditukar sama barang, nebus barang. Kalau di sekolah ngumpulin poin, nanti kalian bisa dikeluarin kalau poinnya sudah banyak banget. Oke, itu karena hukuman ya. Jadi anak baik-baik aja di sekolah, nggak usah. Nanti kalau kalian dihukum melulu, orang tuamu dipanggil nanti. Kesian orang tuanya malu. Oke, now sekarang kita mau, disturb itu artinya ganggu ya. Jadi kalau dibilang don't disturb me, jangan ganggu saya. Mami, kayak lagi belajar, Miss. Diganggu adik. Yes, jangan diganggu. Makanya dipasang di depan pintu kamar tulisan do not disturb me. Ya, adik dilarang masuk. Kalau aku biasanya ditutup. Oh, ditutup. Ya, kita latihan dulu ya. Sekarang kita yang gampang dulu. Right. Nah, sekarang Miss yang ketikin. Kalian nanti tinggal pilih jawabannya. Choose one of these words in the box to complete the sentences. Untuk melengkapi kalimat. Kita dengar dulu, ada audionya. Take a coat. It's cold outside. Ternyata pilihannya take. Sekarang Miss nggak kasih audionya dulu. Kalian tebak dulu kira-kira kata kerja yang mana nih yang tepat. Kalau ada tanda silangnya berarti kalimat larangan, pakai don't. Kita nggak pakai no ya, pakainya don't. Mami, Take a coat. Mami. Hang on, sebentar. Terangin dulu ya. Take a coat. Pakai, bawa. Take itu artinya bawa ya. Bawa jaket, bawa jasnya. Di luar dingin. Don't smoke here. Nah, lihat number 3. Kira-kira lambang apa nih ya? Lambang apa nih begini? Yes, that's it. Betul. Hang on, tadi kenapa Zahira? What is it? Kalau nomor yang 4 itu nggak ada tanda silangnya, Miss. Aha, nggak ada tanda silangnya. Berarti bukan don't depannya. Tinggal nanti dipilih. Ini quiet, kata sifat. Di depan kata sifat berarti pakai apa tadi ya? Sekarang kita latihan sesuai dengan nomor urut dulu. Number 1 is for... Bentar, tadi mana? Kaukah? Ya, kaukah. Number 3. Kira-kira yang mana ya? Tadi lambang apa nih? Recycle. Recycle. Very good. Read the sentence now. Recycle. Recycle the newspaper. Yes, the newspaper. Bacanya boleh news dengan huruf N, newspaper, atau dengan bunyi huruf NY, newspaper. Dua-duanya betul. Next, number 4 is for Naina. Ya, yang mana nih Naina? Be quiet. Aha, betul. The baby. Be quiet. The baby is sleeping. Very good. That's right. Ya, lanjut lagi. Sekarang gilirannya. Number 3.
Hang on, siapa number 3? Zahra. Oh, Zahra. Yes. Zahra, number 5. Sit down. You Ah. look tired. Well done. Tired. Betul. Tired artinya apa ya, Zahra? Capek. Capek. Betul. Nah, sit down. Langsung kata kerja. Nggak ada kata bendanya. Nggak ada noun-nya. Kalau recycle the newspaper, ada kata bendanya. Ada objeknya. Newspaper, ini kata benda. Oke, lanjut lagi. Sekarang Gentala, Go to number bed. 6. It's Oh. late. Yes, very good. Go to bed. It's late. Udah larut. Go to bed. Ah, It's late. Lupa, Miss nggak diklik. Sit down. You look tired. Be quiet. The baby is sleeping. Recycle the newspaper. Oke, lanjut. Number 7 is for Zahira. Open Open your book. Mhm. Open your book on page 30. 37. Yes, very good. Lihat ada tanda silangnya nih ya. Number 8 is for Askia. Askia, your turn. Don't, ada don't-nya nih berarti nih ya. Don't apa nih? Don't Kalau- eat. Aha, don't eat. Don't eat that. It's junk food. Well done, that's it. Tadi belum dikasih. Open your book on page 37. Don't eat that. It's junk food. Good. Lanjut lagi. After Askia, number 7. Manggar. Ada tanda silangnya. Don't. Don't apa, Manggar? Manggar, are you there? Dimar. Oke, ada. Yuk, Manggar dulu. Sabun cair nih ya. Kalau sabun cair diapain nih? Don't. Don't, yang mana nih kata kerjanya? Ntar, Miss kasih tanda dulu yang udah ya. Be sudah, eat sudah, take, sit, recycle, go, smoke, apa lagi nih? Open. Open, yes, betul. Berarti yang mana nih? Masih ada write, have, stand, drink. Ya, Manggar yang mana nih? Don't apa nih? Drink. Don't drink. Lengkapin bacanya. Don't drink it. Don't drink it. It's soap. Yes, it's soap. Ada bunyi u-nya. Soap. Sabun. Kalau yang ini soup. Salah tulis tuh. Soup. Sayur sop. Soup, soap. Right, very good. Next, Dimar. Sama artinya dengan eat atau drink, tergantung. Diikuti dengan makanan atau minuman. Kalau diikuti dengan makanan, berarti kata kerja ini artinya makan. Kalau diikuti dengan minuman, berarti artinya Mami? minum. Yes, kenapa? Nggak ditandai. Apanya? Nggak ditandai yang di atas itu. Oh They're ya. delicious. Ya, tadi ini sudah, open sudah, eat, take, sit, kemudian recycle, go, drink, smoke. Nah, masih ada stand, have, sama write. Apakah write? Enggak mungkin. Write an apple. Apakah stand an apple? Atau have an apple? Ayo, yang mana, Dimar? Which one is it? Dimar. Have. Have an. Dilengkapi bacanya. Have Apple. an apple. Good. They are delicious. An apple. They are delicious. Yes, delicious bacanya. Very good. Have. Nah, tadi Miss bilang, have artinya di sini bukan mempunyai. Kalau have diikuti dengan makanan, have is followed by food, berarti artinya makan. Yes, have an apple, makan sebuah apple. If have is followed by a drink, a type of drink, berarti artinya minum. Have some coffee, drink some coffee. Have some tea,
drink some tea, gitu ya artinya. Right, kita lanjut lagi. Sekarang gilirannya Amira. Ya, Amira dulu. Ada tanda silangnya nih. Don't. Write. Yes. Yuk, dilengkapi bacanya. Don't write on your student. Good. Tulisnya don't write on your student book. Kalau bahasa Indonesianya ini buku paket ya, buku paket sekolah pelajaran. Jadi nulisnya di mana? Nulisnya di workbook. Write on your workbook. Namanya. Ups, salah. Ya, kalau nulis ngerjain latihannya adanya di workbook. Right, the last one, Najla. Stand up. Stand up. Stand up. Nah, kalau ini S D-nya harus jelas. Stand up. Stand up, please. Sama dengan kalau acara komedi. Stand up comedy. Stand up. D-nya bunyinya jelas. Kalau nggak ada kata up-nya, benar. D-nya nggak bunyi. Stand. Stand. Stand up. Oke. Harusnya benar semua nih. Cek dulu. Excellent work. You got a 10 out of 10. Next, satu lagi latihannya. Masih sama. Yang ini dari dalam handbook ya. Complete the sentences. After Najla. Oh, Najla yang terakhir. You may raise your hand kalau gitu sekarang. Enggak, let me see. Yang pertama Najla lagi. Lalu nih ya. Ya dong. Kasih remote-nya sekarang. Ya, Najla. You must not. You must not smoke atau smoking. Ini sama penggunaannya dengan do not. Do not. Do not apa nih? Do Uh, not smoke atau do not smoking? Are you sure? Are you sure? no. No. Now make up your mind. Which one is it? Is it smoke or smoking? Yes, that's it. Read the sentence, please. You must not smoke. Do not smoke. Yes, must not artinya must itu artinya harus. Harus. Berarti kalau must not tidak harus, salah, tidak boleh. Kalau tidak harus berarti boleh dong dikerjain. Kamu tidak harus pakai seragam, berarti boleh nggak pakai seragam. Jadi ngertinya bukan tidak harus ya, tidak boleh. Tidak bolehnya banget ini tingkatnya. Gitu. You must not atau boleh disingkat. You mustn't smoke. Setelah kata must diikuti dengan kata kerja bentuk pertama, nggak boleh pakai ing. You must smoking. You must not smoking. Salah. You must not smoke. Right, next, number 2 is for Kauka. Oke, Kauka. Sama nih dengan must, can. Diikuti dengan kata kerja sama kayak must. Is it park or parking? Ayo, yang mana Kauka? Sama nih kayak must tadi, you must not, you cannot, can singkatan dari cannot. Park or parking? Yes. No. Nah, tadi no nih. Kalau no diikuti, yes, that's the one. Read the sentence now. You can park here. No parking at this area. Yes, very good. Berikutnya Amira. You can't make a turn or a U-turn. Oh, lupa tuh titik duanya ke bawah. You can make a turn or a U-turn. Kalau kalau rambu lalu lintas yang kayak gitu, bahasa Indonesianya balik arah gitu ya. Dari jalan kanan masuk jalan kiri. Ya, yang mana nih? Turn or U-turn?
Yes, that's the one. Do not turn back or turn around. That's it. Yeah, read the sentence, Najla. Bukan No, aku, Miss. Amira, salah Amira. Amira. You can make a U-turn. U-turn. Do not turn around. Yes. Kenapa kok dibilang U-turn? Karena belokannya, the turn looks like a letter, the letter U, kayak huruf U. Next, Gentala. Oke. Habis Gentala, Zahra ya. Oke. No. No cats or animals. Gambarnya apaan tuh? Cats atau bukan? Yes. Allowed, bacanya allowed. You can. Mana kena aku nggak bisa. Itu bisa. Very good. Read the sentence, Gentala. No animals are allowed here. You can't bring your dog in. Bacanya allowed. Allowed. Yes. Jadi ed-nya nggak bunyi allowed, allowed. Diperbolehkan. Karena ada kata no di depannya berarti tidak diperbolehkan membawa binatang di sini. You can't bring your dog in. Kamu nggak boleh bawa anjingmu masuk. Oke, sekarang Zahra, number 5. Okay. Do not take or show. Take picture Take pictures. Okay. No in this building. No photos. photos. Look at the Red. sign. Look at the sign. Geser. That's it. Read the sentence. Zahra. Do not take pictures in this building. No cameras are No allowed. cameras. Are allowed. Yes, are allowed. Bacanya bukan camera, tapi camera. Jadi there are 3 syllables in this word. Camera. Ada 3 suku kata ya. Tapi pengucapannya yang betul jadinya hanya 2. Because that's how the native English speaker say it. Camera. Camera. Bacanya cuma 2. Camera. Yang ini bacanya U-nya silent. Building. Building. Oke. Lanjut lagi. Sekarang Syahir. Go ahead, Syahir. Do not swim or swimming. Ya, diklik. Do not. Yes. There ada apa nih in the water? There are piranhas or crocodiles. Yes, betul. Read the sentence, Syahir. Do not swim in this river. In this? In this river. Yes. We are There crocodiles. are There are crocodiles. in the water. Yes. It's too dangerous. Yes, dangerous. Very good. Terlalu berbahaya. Iyalah, emang mau dimakan buaya? Crocodiles. Kalau yang ini bacanya piranhas. Piranhas, bukan piranha. Kalau piranha bahasa Indonesia ya. Ikan piranha. Piranhas. Piranhas. Sama juga kayak nama penyanyi Amerika. Ada yang kenal nggak nih nama penyanyinya? Yang nyanyinya Ella, oh, umbrella. Nggak tahu ya. Nah, ini bacanya juga bukan Rihanna, tapi Rihanna. Rihanna. Sama kayak tadi nih. Bukan prohibition, tapi prohibition. Prohibition. Oke. Crocodile. See you a while, crocodile. See you later, alligator. Kalau mau berpisah ya. Oke, lanjut lagi. Masih ada sekarang Zahira. Oke, you must not talk.
Don't be noisy atau don't make so much noise. Mana ya? Yeah, which one is it? Okay. Read the sentence, please. You must not. Mic-nya belum on, Zahira. You must not talk. Don't be noisy. Don't be noisy. Don't be noisy. Yes, nanti kita cek terakhir ya. Semua jawabannya benar semua nggak nih? Sekarang Naina Terus dulu. mencurigakan deh kalau ngomong kayak gitu. Saya sudah ketebak aja nih kebiasaannya. Naina dulu, Naina belum nih. Ya, Naina number 8. No food or burgers. Yes, and Cokes or drinks. Cokes itu nama lain dari Coca-Cola ya, orang Amerika bilangnya Coke. Alright, read the sentence, Naina. No food and drinks while you are on the bus. Yes, betul bacanya. While, very good. Sekarang Miss tunjuk Manggar. Manggar belum nih. Manggar number 9. No. Miss, is the last question? Yes, that's the last question. Manggar, where are you? Oh, dah, good. No jaywalk or jaywalking. L-nya silent ya. Setelah no, kata kerjanya mesti gimana nih bentuknya? Aha, good. Read the sentence. Manggar. No jaywalking or you will get fined. Yes, fine. Very good. Mami. Kenapa? Yes. Jaywalking itu maksudnya gimana ya? Baru terangin. Jadi kalau nyebrang sembarangan, namanya jaywalk atau jaywalking. Orangnya tinggal nambahin di belakangnya. Jaywalker. Kalau di luar negeri didenda nih. Kayak kalau mobil kena tilang. Manusia kalau melanggar aturan lalu lintas juga kena tilang, dapat tiket. Namanya tiket denda, nanti dibayarnya di pengadilan. Kalau di Indonesia dapat tiket tilang, bayarnya di tempat sama polisi. Nggak di pengadilan. Nah, kalau di Indonesia nggak, sebenarnya ada kayaknya nih peraturan nyebrang sembarangan didenda. Tapi di Indonesia kan gitu tuh. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Kenapa? Kalau di Jambi ada itu namanya peraturan anak-anak nggak boleh di depan, di belakang. Di depan apa? Kan misalnya tuh naik motor di depan itu nggak boleh. Oh iya, memang semua di mana-mana begitu ya, terutama kalau musimnya mudik tuh ya, bisa satu di depan, yang satunya di tengahnya lagi itu kalau naik motor, berbahaya karena motor hanya untuk 2 penumpang. Memang aturannya begitu sebenarnya. Nah, kalau di Indonesia kebanyakan ya males naik jembatan penyeberangan jauh, capek naik tangganya. Nyari zebra crossnya juga males. Nyebrang aja di mana-mana dia mau. Cuma pakai the power of hand. Pakai tangan. Mobil, truk, bus berhenti. Oh, hebat nih tangannya ya sakti. Cuma gara-gara begini aja udah berhenti semua tuh kendaraan. Ke luar negeri nggak boleh. Jadi kalau nyebrang ya nyari zebra cross. Di luar negeri nggak ada jembatan penyeberangan. Kayak di Indonesia. Semuanya pakai zebra cross ya. Karena apa? Ada lampu penyeberangan jalan di banyak tempat. Kalau di Indonesia jarang. Ya, kenapa Zahira? Nggak ada. Kenapa Zahira? Kalau di Jambi pakai zebra cross. Nggak ada jembatan penyeberangan ya? Enggak. Biasanya memang kota-kota besar banyak jembatan penyeberangan. Kayak di tempat misalnya di Tangerang nggak ada jembatan penyeberangan di kota-kota besar. Zebra cross, nah cari yang aman ya. Karena kalau nanti umpama nih, nauzubillah min zalik ya, jangan sampai
kita nyebrang di sembarang tempat, keserempet motor, keserempet mobil. Apalagi di tikungan ya, Miss ya. Nah, karena apa? Kalau nanti kita keserempet mobil atau motor, Mami, kita nggak bisa membela diri karena kita salah nyebrangnya bukan di tempatnya. Mami. Gitu. Yes, kenapa? kayak mau ke Bengkulu ada tikungannya lewat gunung itu mereng ke sana belok ke sini. Kalau orang Pusing. Betawi tikungan bilangnya tegongan. Itu orang Betawi bilangnya tegongan, tikungan, Ini orang Betawi. belokan. Ah, kenapa Najla? Ini seorang Betawi. Oh, iya. Oh. Oke, jadi ya selalu ikutin aturan. Karena aturan dibuat untuk dipatuhi. keselamatan. Oh, betul. Kalau mau selamat patuhin lah peraturan di jalan kah, di sekolah kah, di rumah juga ada peraturannya. Ikutin aja kalau mau selamat. Kalau di rumah peraturan di rumah biar selamat uang jajan lancar gitu ya. Oke, kita cek dulu jawabannya. Oke, nah ini dia. Don't be noisy. Kayaknya sih bener aja ya. Dilarang berisik. Noisy artinya berisik. Ini kalau terjemahan bahasa Indonesia, don't be noisy. Kalau bahasa Inggrisnya, yang ini. Don't make so much noise. Aku Atau kelupaan, Miss. atau boleh juga bilangnya be quiet. Nah, itu betul. You must not talk. Be quiet. Don't make so much noise. Kalau umpama lagi ditelepon. Miss, biasanya kalau lagi telepon terus berisik nih anak Miss. Keep it down, will you? Keep it down. Yang dibilang keep it down itu suaranya. Down itu dipelanin. Keep it down, will you? Nah, ini juga jenis kalimat perintah ya. Pakai kata will you, won't you. Contoh. Pakai kata will. Oops, salah. You will eat the veggies, won't you? Nah, termasuk kok you-nya pakai P. Salah. Jadi sama ini kalimat perintah tapi pakai tanda tanya di sininya ya, bukan pakai tanda seru. Keep it down, will you? You will eat the veggies, won't you? Mami, Untuk ngabisin sayurnya. Mami. Yes, kenapa? mau nanya kalau tanda petik kayak mana? Oh, tanda petik tadi nih. Tanda petik yang begini ya. Nah, quotation mark namanya. Ada dua, harus sepasang. Di depan sama di belakang. Ditutup dengan tanda baca yang sama. Quotation marks namanya. Jadi quote itu mengutip perkataan orang. Contoh, dia berkata. Saya bisa Kata dia. cerita Miss ya. Kenapa, Najla? Saya biasanya untuk cerita-cerita. Bercerita. Jadi kita menceritakan kembali apa omongan orang, apa kata orang. Kata ibu saya, kasih tanda petik. Uang jajan dipotong. Uang jajan dipotong. Uang jajanku dipotong. Habis nggak nurut sih. Nah, gitu ya. Tanda petik, quotation mark. Yes, kenapa? Kalau adik aku tuh kalau misalnya nangis nggak dibolehin senjatanya itu nangis. Oh, gitu. biasa anak kecil dimanapun seperti itu. Mau main HP lagi sakit itu nggak boleh itu nangis dia. Mau main HP, mau main HP. Kalau Miss ya nggak mempan senjatanya nangis, Miss tinggal pergi. Silakan nangis gerung-gerung. Oke, very good. Not bad. You got a 9 out of 10. Nah, kita latihannya 2. Insya Allah next meeting kita lanjut lagi ya ke yang mana nih ya? Oh, bentar. Ini sudah. Nah, nanti kita lanjutin lagi dengan yang ini. Dan nanti yang ini ada listening. Kalau latihan yang ini listening, kalian dengarkan audionya, listen to the audio to complete the dialogue. Jadi nanti ini latihannya berpasangan. Right, sampai sini. Siapa yang mau bertanya dulu? Do you have any questions? No. Questions? No, I don't. Miss, handbooknya namanya handbook apa, Miss? Handbooknya Imperative sentences, kalimat perintah. silent kan ada susah ya. Kenapa?
Silent Kak. Silent Silent K. Udah lewat kita ya silent K kemarin ya. Nah, jadi yang perlu diingat itu penggunaan bentuk negatif kalimat larangan don't atau do not dengan no. Bentuk kata kerjanya yang mana nih? Kalau don't berarti kata kerjanya yang pertama, nggak boleh pakai akhiran apa-apa belakangnya. Kalau no pakai ing di belakangnya. No smoking, no talking, no sleeping, no eating and drinking. Pakai ing semua. Nanti pertemuan berikutnya sebelum latihan, Miss tes dulu. Masih ingat nggak bentuk kalimat perintahnya? Alright, if you have no questions, then that's it for today's lesson. Alhamdulillah. Thanks so much everyone for joining my class. I'll see you guys again on Tuesday, same time, inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Thank you. Good night. Thank you.